Setelah pelaksanaan PMTH-METD meningkat menjadi 54,907 miliar saham. Pembelian saham yang dilakukan Kadara tidak mengubah posisi kepemilikan saham pengendali. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mengumumkan satu investor yang direncanakan membeli saham baru telah melaksanakan aksi private placement. Pengumuman ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement milik perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Impact Pratama Distribusi Tbk atau IMPC, Lenggana Linggawati mengatakan, satu investor yang direncanakan membeli saham baru, Kadara Investment Pty.Ltd, telah melaksanakan aksi private placement di 15 September 2025 dan pencatatan saham baru dilakukan di 16 September 2025. Adapun saham yang telah dibeli sebanyak 38,5 juta saham dengan harga pelaksanaan di Rp2.600 per saham. Sehingga nilai penyetoran dana 100,1 miliar rupiah. Dana yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya terkait PMTH-METD akan digunakan untuk modal kerja. Efeknya, jumlah saham beredar bertambah jika sebelumnya pelaksanaan PMTH-METD modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebanyak 54,87 miliar saham. Setelah pelaksanaan PMTH-METD meningkat menjadi 54,907 miliar saham. Pembelian saham yang dilakukan Kadara tidak mengubah posisi kepemilikan saham pengendali. Namun menambah kepemilikan saham publik menjadi 11,5 miliar saham, setara dengan 20,95% dari sebelumnya publik hanya memegang 11,46 miliar saham atau setara 20,89%. Sebelumnya, aksi penambahan saham publik juga dilakukan oleh pemegang saham pengendali PT Harimas Tunggal Perkasa dengan menjual sebanyak 506,5 juta saham, sehingga kepemilikan saham Harimas berkurang menjadi 20,69 miliar setara dengan 37,7% saham. Di mana sebelumnya Harimas memiliki 21,195 miliar saham, setara dengan 38,6% saham. Jika total penjualan saham yang dilakukan Harimas telah menghasilkan kas sebesar 1,51 triliun rupiah. Harimas menjual saham IMPC sebanyak 4 kali. Tujuan transaksi tersebut untuk realisasi investasi dan meningkatkan free float. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal, di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham IMPC berbalik ke zona merah pemirsa, melemah di 0,27% di 3.630. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham IMPC di sepanjang perdagangan hari ini. Lebih cenderung mengalami fluktuatif, terutama setelah dan sebelum menyentuh ke intraday tertinggi hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 3.700, beberapa menit pasca pembukaan melemah atau berbalik ke zona merah ketika 6.10, kemudian berbalik kembali ke zona hijau dengan mencatatkan intraday tertinggi hari ini di 3.720. Pada pukul 12 sesi pertama penguatan terbatas dan pada pukul 14 mengalami penguatan tipis di 3.670. Saat ini IMPC melemah di 3.630, melemah di 0,27%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham IMPC dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam 6 bulan sudah mencatatkan penguatan di 1078,57% pemirsa. Karena di Juli masih diperdagangkan di level 300-an, Juli mengalami tekanan ke 200-an, Agustus melesat ke 400, September ke 1.300-an, Oktober 2.300, November melandai ke 2.280, sementara di perdagangan 8 Desember ke 3.800-an intraday tertinggi. Namun di perdagangan hari ini penguatan atau laju dari IMPC tampaknya tertahan, melemah ke 3.630 setelah intraday tadi sempat ke 7.20. Dari sisi valuasi di tengah penguatan signifikan saham IMPC, kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Dari posisi price to earning ratio-nya di 323,60 kali, PSR-nya di 49,84 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali pemirsa di 69,99 kali, dan PCFR di 270,36 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan co-founder Epi Trading Insight Singapore. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini di perdagangan Senin Pak, di minggu ini kita hanya melakukan aktivitas perdagangan sampai di perdagangan Rabu, dan minggu depan hanya beberapa hari saja. Bagaimana Anda melihat capaian indeks harga saham gabungan yang hari ini laju penguatannya masih tertahan Pak, dan belum mampu untuk mendekati 8.700-an, bahkan untuk menembus kembali. Analisis Anda? Memang saya sebetulnya salah satu optimis bahwa kita akan ada angka level 9.000 di bulan ini ya. Memang waktunya sudah mepet ya, kalau kita lihat tinggal besok, Selasa, Rabu, minggu depan juga tinggal Senin dan Selasa gitu ya. Memang waktunya terlalu mepet, tapi saya bilang IHSG 9.000 itu sangat mungkin yang targetnya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan kita, karena ibaratnya ini 8637 ya, 8637 kalau ke 9.000 kurang lebih kurang dari 400 poin. Itu mah mau dikeber artinya dikebut dalam satu hari juga bisa lah untuk IHSG. Jadi sudah biasa IHSG dalam satu hari 400-500 poin sampai 700 poin pun pernah terjadi. Jadi 400 poin ini saya bilang masih range yang sangat mungkin gitu. Cuma ya itu saya bilang kalau setelah menyentuh angka 9.000 bisa jadi akan turun atau naik gitu. Jadi belum tentu closingnya di 9.000 gitu. Jadi yang memang harus kita lihat bahwa memang ada beberapa saham yang mungkin akan mengerek atau membawa IHSG menyentuh level 9.000 dulu lah, seperti itu. Baik, bagaimana Anda lihat dari siklus juga Pak? Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, libur panjang akhir tahun, itu transaksi dan volume cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari perdagangan normal biasanya. Apakah kondisi ini tidak terjadi proyeksinya di tahun ini Pak? Atau di tengah sentimen yang berkembang ini, pasar masih antusias untuk berinvestasi di pasar saham? Kalau menurun itu biasanya pasti terjadi dan itu wajar, karena kalau yang pakai transaksi margin itu yang saya hitung sih kayaknya hari ini sudah bersih-bersih mereka. Karena kalau liburnya terlalu panjang seperti nanti kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan 4 hari ya. Jadi mereka nanti kena bunga yang cukup tinggi. Sehingga saya lihat perhitungan mungkin harusnya hari ini mereka pada bersih-bersih margin, besok mereka nggak pakai margin, besoknya lagi nggak pakai margin. Jadi mungkin sesudah tahun baru ya, jadi tanggal 2 Januari Jumat masuk pun mereka tidak akan berani pakai margin. Nanti setelah minggu full normal tidak ada libur, nah itu biasanya mereka baru akan pakai margin. Sehingga